Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali berjumpa dengan kalian. Kita berjumpa di kelas 5, tolong jaga semangat belajarnya. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang keempat. Materi yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kondisi geografis wilayah Indonesia. Yang ketiga, gotong royong modal dasar pembangunan. Dan yang terakhir, evaluasi. Kita masuk ke pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Nomor 3, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Nomor 4, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Nomor 5, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Dalam pembelajaran kita kali ini, biasakan, Bapak tekankan lagi, literasi digital. Jadi manfaatkan handphone kalian, laptop, komputer, internet untuk belajar atau bekerja. Kemudian bekerja keras, ya, sehingga hasilnya adalah hasil yang terbaik. Nanti juga dalam belajar kita harus menekankan pada cinta tanah air. Jadi mengenal potensi negara kita, mengenal potensi wilayah tempat tinggal kita. Baik, untuk memulai pembelajaran, nah, masih ingatkah kalian dengan tokoh berikut ini? Ya, itu adalah Edo dan Pak Rudi. Nah, itu sedang ada di kandang kelinci. Jadi perhatikan, nah ini adalah denah kandang kelinci. Nah, denah kandang kelinci ini membuat kandang kelinci Pak Rudi bagus. Ya, kemudian mudah dikunjungi. Penataannya sangat baik. Yang pertama ada indukan A atau indukan pertama. Kemudian ada indukan B atau indukan kedua. Ada indukan C. Nah, jadi di sebelahnya ada tempat pakan atau minum. Kemudian ada kandang khusus pembesaran, ya, untuk memelihara anak-anaknya. Ada juga untuk pejantan, maksudnya kelinci laki-laki. Ada tempat pakan dan minum, itu untuk kandang pembesaran dan pejantan di bawah. Jadi kenapa kandang kelinci Pak Rudi itu bagus? Karena sebelum beliau membuat kandang kelincinya, beliau membuat denahnya dulu. Ya, membuat denahnya, nanti dibangun. Nah, kemarin juga kita sudah membahas, ya, ini peta kondisi geografis negara kita, negara Indonesia. Kalian sudah membuat juga peta wilayah tempat tinggal kalian. Jadi semua itu bisa dijelaskan melalui peta atau denah. Denah adalah tata letak suatu tempat atau ruangan. Kemudian yang ini disebut peta, jadi lebih besar cakupannya daripada denah. Ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini terkait dengan peta ini dan juga denah. Oke. Kita masuk ke materi yang kedua. Kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, jadi kalian harus mengamati kembali peta Indonesia berikut yang kita pelajari di pelajaran yang ketiga. Kita lihat. Jadi ini peta kondisi geografis negara Indonesia. Kalian amati dulu sebentar. Nah, amati peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, untuk pengerjaannya nanti lihat contoh di samping. Jadi buat dulu di atas kondisi geografis Pulau Jawa misalnya. Ya, ingat di pulau-pulau besar. Pulau-pulau besar ya.
ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua dan Maluku. Nah, itu yang harus kalian buat nanti. Yang pertama luasnya. Untuk luas kalau tidak tersedia, kalian bisa cari menggunakan kajian pustaka ya, lewat internet, buku-buku, bertanya kepada orang dewasa. Kalau batas bisa kalian temukan di peta ya, baik berupa laut maupun daratan ya. Kalau daratan bisa jadi itu adalah pulau lain atau negara lain. Kalau lautan, apa nama lautnya. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut. Nah, peta itu tadi, peta di pelajaran sebelumnya kan tidak detail ya, maka kalian bisa mencari peta lain atau peta pembanding. Nah, untuk peta sendiri sudah Bapak sediakan linknya baik di aplikasi Edu Peduli maupun di video deskripsi YouTube ini ya. Kalian bisa download, kalian bisa perbesar, gambarnya sangat detail. Kalian bisa lihat di sana nama-nama pantai, nama-nama laut, jadi sudah lengkap. Kemudian nomor B, nama-nama dataran rendah. Jadi di peta yang Bapak kasih di link ya, baik di aplikasi maupun di deskripsi video sudah bagus, ada nama-nama gunungnya juga. Dengan begitu kalian bisa mengerjakan tugas ini. Untuk luas, kalian bisa memakai skala atau kalian bisa lakukan kajian pustaka ya. Jadi nanti tugasnya ada 5, ini salah satu contohnya, begini cara pengerjaannya. Jadi kalian nanti buat untuk Sumatera 1, Kalimantan 1, Sulawesi 1, Papua dan Maluku 1. Nah, Jawa lagi 1, jadi 5 kalian buat ya. Nah, bagaimana dengan petanya? Kita lihat dulu yang lebih bagus ya. Nah, di sini. Lihat di sini mana pulau-pulau besar yang dimaksud. Pertama ada Sumatera di sana paling barat ya, yang warna kuning paling barat. Kemudian ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua dan Maluku. Nah, Jawa sudah tidak asing lagi ya, di sebelah selatan. Jadi 5 pulau besar itulah yang kalian cari kondisi geografisnya, letaknya ya, batas-batas wilayahnya, kemudian keadaan apakah dia dataran tinggi, dataran rendah, kebanyakan di daerahnya itu. Misalnya di Sumatera, apakah dominan atau kebanyakan dataran tinggi atau dataran rendah. Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Maluku, apakah dataran tinggi atau dataran rendah yang paling banyak ya, yang mendominasi wilayahnya. Jawa juga. Jadi kerjakan tugas ini dengan baik ya, kalian pause atau jeda sejenak videonya sampai selesai kelimanya. Setelah selesai video baru dilanjutkan. Tugas berikutnya adalah ayo berdiskusi. Nah, seperti biasa ini diskusi bisa dilakukan bersama orang tua, ayah, ibu, kakak, adik. Bisa juga bersama teman melalui aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Kita lihat tugasnya. Nah, setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Ya, secara umum. Misalnya, wilayah Indonesia sangat subur, baik wilayah barat maupun timur. Hanya saja wilayah barat Indonesia didominasi atau sebagian besar adalah dataran rendah, sehingga cocok untuk menanam padi. Sedangkan wilayah timur Indonesia didominasi oleh dataran tinggi, sehingga kondisi geografisnya berbeda. Misalnya seperti itu. Kalian buat lagi di bawahnya, apalagi yang bisa kalian jelaskan tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Ya, bisa jadi letaknya, di garis apa, seperti itu bisa ditambahkan. Ya, kerjakan tugas ini dengan baik. Ketika selesai, video bisa kalian lanjutkan. Kegiatan berikutnya ayo mencoba. Nah, untuk kegiatan ini bisa lebih mudah. Kenapa? Kita lihat dulu. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Ya, jadi kamu bisa memakai peta wilayah tempat tinggalmu di pelajaran 3. Kan sudah pernah buat kemarin ya. Nah, itu dipakai, tinggal ditambah ketinggian wilayah tempat tinggalmu dan mata pencaharian penduduknya. Jadi diberi keterangan di bawah atau di atasnya, ketinggian tempat tinggal saya atau desa saya atau kelurahan saya ya, atau RT saya ini
ketinggiannya segini, berapa meter di atas permukaan laut. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengukur ketinggian wilayah digunakan altimeter, nama alat pengukurnya. Sekali lagi, altimeter. Jadi itu adalah alat ukur ketinggian suatu wilayah. Jika kalian tidak memiliki alat tersebut, kalian bisa memakai aplikasi yang bisa kalian install di HP Android kalian atau iOS kalian bagi pengguna Apple. Kalian dapat menggunakan kata kunci altimeter di sana. Kemudian tinggal install saja. Ya, link juga ada di video deskripsi. Kemudian simpan baik-baik pekerjaan kalian tersebut. Ya, setelah dikumpul melalui Telegram atau WhatsApp, kalian simpan baik-baik tugas kalian karena akan digunakan di pelajaran berikutnya. Ya, tinggal mengisi ketinggian wilayah kalian, berapa meter di atas permukaan laut, kemudian mata pencarian di wilayah tempat tinggal kalian apa. Ya, apakah nelayan, seperti itu. Ya, bisa mengerti? Silahkan di pause atau jeda videonya. Ketika selesai, video bisa dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, gotong royong modal dasar pembangunan. Nah, untuk memahami materi ini, silahkan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Ya, pahami isinya. Kita mulai. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Oke, jadi kalian sudah selesai menyimak audiobook tadi. Ya. Jadi gotong royong itu sangat penting dalam pembangunan negara kita. Semoga kalian terus semangat belajar ya. Masih ada 2 latihan lagi yang harus kalian kerjakan. Kita lihat dulu yang pertama. Ayo berlatih. Jadi tidak banyak juga tugasnya. Sudah pernah kita lakukan di pembelajaran sebelumnya. Ini untuk memantapkan kemampuan kalian dalam menentukan ide pokok sebuah paragraf. Jadi dari teks gotong royong modal dasar pembangunan, kalian tentukan yang mana menjadi ide pokok. Ya, contohnya di sini kita lihat di samping ini. Paragraf 1, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi kalian tinggal menentukan ide pokok untuk paragraf kedua dan ide pokok untuk paragraf ketiga. Jangan lupa istirahat ya. Jadi nanti sebelum mengerjakan ini boleh istirahat dulu. Ya, boleh makan dulu. Kemudian dijeda dulu videonya. Nanti dikerjakan, setelah selesai baru lanjutkan videonya. Oke, Bapak lanjut. Tugas terakhir. Ayo menulis. Nah, sekarang ini akan melatih kemampuan kalian mengembangkan ide dan imajinasi kalian. Jadi, berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang kalian diberi ide pokoknya. Yang tadi kan disuruh menentukan ide pokok.
Sekarang kalian diberi ide pokoknya. Ya, ada 2 ide pokok. Juga tidak banyak tugasnya. Yang pertama, musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ide pokoknya, mau kalian taruh di awal apa di akhir, bisa saja ya. Silahkan pilih. Nanti kembangkan ini menjadi beberapa kalimat pengembang. Taruh ide pokoknya misalnya di awal, kemudian beri dia ide pengembang yang menjelaskan ide pokok ini. Jadi ini sudah pernah dilakukan juga ya. Yang kedua, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Sama saja, boleh ditaruh di depan ide pokoknya, boleh ditaruh di belakang. Nanti tinggal ditambah-tambah kalimat pengembang untuk menjelaskan maksud dari ide pokok tersebut. Jadi fungsi kalimat pengembang adalah menjelaskan maksud dari ide pokok. Ya, kerjakan dengan baik tugas ini. Kemudian videonya bisa di pause atau jeda dulu ya, sambil mengerjakan sampai selesai, baru videonya dilanjutkan. Nah, kita sampai ke materi terakhir, evaluasi. Nah, ini akan dilakukan melalui games. Jadi cek saja aplikasinya EduPeduli. Nanti di sana ada games di bagian bawahnya, silahkan dikerjakan. Nah, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kalian. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Semangat belajar!